Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam pertemuan pembelajaran bersama-sama, belajar bersama-sama, karena sejatinya belajar itu adalah sepanjang masa. Jadi tidak ada orang itu mulai dari kecil sampai meninggal dunia pun dia masih nanti akan tetap belajar. Jadi kalau orang niatnya belajar bersama-sama, itu nanti kalau salah itu pahalanya adalah 1, tapi kalau benar pahalanya 2. Tapi kalau niatnya tidak belajar bersama-sama, kita mengajari, kita mengajarkan begitu, maka nanti kalau salah kita dituntut dengan 1 dosa, tapi kalau benar kita hanya dikasih 1 pahala. Maka kita belajar bersama-sama pada hari ini dengan tema sejarah kebudayaan Islam. Teman-teman yang berbahagia, kita mulai sejarah atau kita buat peta dulu bahwa sejarah kebudayaan Islam itu dimulai yang pertama dari masanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dimulai pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Kemudian sejarah kebudayaan Islam itu berlanjut masanya yang kedua, itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini dimulai pada 632 sampai 661 Masehi. Jadi setelah Nabi wafat, Nabi Muhammad SAW wafat 632 Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin ya pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Kemudian sejarah kebudayaan Islam ini nanti berlanjut lagi ke masanya Bani Umayyah. Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dalam materi atau sejarah kebudayaan Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai Khulafaur Rasyidin, di sini dinamakan sebagai masa awal. Ya. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW kemudian dilanjutkan dengan masanya Khulafaur Rasyidin 570 Masehi sampai 661 Masehi. Ini dinamakan sebagai masa atau periode awal. Kemudian dilanjutkan periode pertengahan ya, Middle Age, itu pada masanya Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, dan nanti dilanjutkan pada masanya Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ini dimulai pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ini dinamai atau dikenal sebagai periode tengah. Jadi periode pertengahan. Periode pertengahan atau periode tengah itu ada masanya Bani Umayyah dan ada masanya Bani Abbasiyah. Di sana nanti kita akan jelaskan keunggulan-keunggulan, keemasan-keemasan yang ada di masanya Bani Umayyah atau di masa Bani Abbasiyah. Kenapa sampai terjadi ya tumpang tindih kerajaan, sampai terjadi keilmuan yang berkembang, pengetahuan yang berkembang sangat pesat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian sejarah kebudayaan Islam nanti juga akan berlanjut mengenai tentang atau masa
modern. Ya. Jadi pada masa modern atau awal, tengah, kemudian modern, ya, nanti ini juga akan dimulai pada tahun 1258 Masehi sampai 1800 Masehi. Jadi sejarah kebudayaan Islam itu memiliki periode. Jadi ada periode awal, kemudian periode tengah, kemudian ada periode modern, dan nanti di akhir ada yang namanya periode tajdid. Periode tajdid yaitu pada masa 1000 atau pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Jadi ternyata sejarah kebudayaan Islam yang ada di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, itu akan selalu berkembang dan berkembang. Bahkan mulai pada masanya Nabi Muhammad SAW sampai masa sekarang, sejarah kebudayaan Islam itu tetap dan terus akan berkembang. Oke teman-teman yang berbahagia, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sejarah kebudayaan Islam di masa awal, yaitu masanya Nabi Muhammad SAW tahun 570 Masehi sampai 632 Masehi. Teman-teman yang berbahagia, sekarang kita akan mempelajari yang pertama, yaitu sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana masa Nabi Muhammad SAW ini dimulai pada tahun 572 Masehi sampai 632 Masehi. Masa Nabi Muhammad SAW ini juga akan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu masa Nabi Muhammad SAW di Makkah. Kemudian masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW ini kita juga sekaligus menggabung, ya. Nanti ada masa di Makkah, juga masa di Madinah, juga menggabung juga masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita membahas sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan bercengkrama atau akan mendapatkan materi yang ada di Makkah juga ada di Madinah. Karena apa? Karena nanti Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah. Ya, setelah perjanjian Aqabah, pindah ke Taif, Madinah. Di sana Nabi Muhammad SAW juga masih membawa misi kebudayaan Islam. Maka dari itu nanti kita akan mempelajari dulu yang pertama yang berada di Makkah. Teman-teman yang berbahagia, di Makkah, maka posisi yang ada ini Nabi Muhammad SAW, sejarah kebudayaan Islam di sana diawali dengan masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi masa sebelum Nabi itu ada di sana. Yang kedua, ini juga di Makkah pola dakwahnya seperti apa. Jadi pola dakwah Nabi Muhammad SAW yang ada di Makkah atau sejarah kebudayaan Islam yang ada di Makkah yang dibawa Nabi Muhammad SAW seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah itu seperti apa. Tetapi teman-teman yang berbahagia, bukan kita hanya mempelajari sejarah kebudayaan Islam dari pola dakwah Nabi Muhammad, misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang ada di sana, tetapi kita juga mempraktekkan dengan kehidupan yang ada di zaman sekarang. Nanti kita akan membahas semuanya itu. Oke teman-teman yang berbahagia,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa di Makkah, ini kita juga termasuk membahas masa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa dikatakan sebagai masa sebelum Islam begitu. Jadi di sana juga kita perlu petakan. Jadi pada masa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada dari segi atau dari sisi ideologi. Kemudian pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga, atau masa sebelum Nabi Muhammad atau masa sebelum Islam, itu kita juga lihat dari kondisi sosial. Yang ketiga ekonomi, kemudian yang terakhir adalah politik. Jadi sebelum kita mengenal sejarah kebudayaan Islam sampai sekarang, kita telisik dulu masa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau masa sebelum masuknya Islam begitu, dari segi ideologi, sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang pertama, ideologi orang-orang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua masih menyembah berhala. Jadi berhala itu sebagai Tuhan, atau berhala itu sebagai sesuatu yang disembah mereka. Karena apa? Karena memang agama mereka itu adalah agama tauhidik. Jadi agama mereka itu masih agama tauhidik, yaitu agama yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, seperti pada Nabi Ibrahim, ya. Maka agamanya masih tauhidik, belum mengenal atau belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhala Lata, Uzza itu ada pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dan itu masih digunakan atau disumberkan dia sebagai Tuhan mereka. Baik teman-teman, ideologi masa sebelum Nabi atau masa sebelum Islam sudah kita bahas bersama-sama. Yang kemudian kita lanjut pada sosial, masa sebelum Nabi Muhammad SAW atau masa sebelum masuknya Islam. Maka di sini kita akan membagi, yang pertama itu adalah karakter orang yang ada di sana, orang yang ada di Makkah sebelum masuknya Islam atau sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Itu pemberani. Dia banyak sekali kerajaan yang ada di sana. Jadi orang-orang yang ada di sana itu ikut atau manut kepada raja yang ada pada waktu itu. Pemberani, kuat, dan ikut kepada penguasa atau ikut kepada kerajaan. Kemudian kondisi sosial yang kedua itu ada yang namanya kebiasaan. Kebiasaan mereka itu adalah membunuh setiap anak perempuan yang lahir. Nah, ini adalah kebiasaan yang menurut kita pada saat sekarang itu menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah problematika. Kenapa di sana setiap ada anak perempuan yang lahir itu kok mengubur, bahkan saya tadi mengatakan membunuh, dan sekarang saya mengatakan mengubur dia itu secara hidup-hidup. Jadi setelah lahir kemudian dikubur hidup-hidup. Itu kebiasaan mereka, ya, sikap sosial yang ada di sana, kebiasaan mereka yang ia lakukan itu seperti itu. Karena apa? Karena di sana masih ada sistem yang namanya perbudakan. Banyak sekali sistem atau sosial mereka yang itu dianggap tidak baik atau dianggap tidak relevan pada saat sekarang ini. Sistem perbudakan, orang itu sudah seperti binatang. Jadi ketika kita mempunyai seorang budak, maka apapun yang mau kita lakukan pada budak itu terserah kita kalau kita memiliki seorang budak begitu. Jadi sistem sosial mereka perbudakan itu masih sangat di sana. Nah, kebiasaan mengubur perempuan hidup-hidup itu, ini sistem
patriarki ya yang terjadi di sana itu sangatlah kuat. Jadi ketika seorang perempuan atau seorang perempuan itu dianggap sebagai orang yang harus taat pada laki-laki, seorang perempuan itu derajatnya berada di sangat bawah dari seorang laki-laki, dan itu akan berlanjut nanti ceritanya pada masa Nabi Muhammad SAW dan setelah itu. Maka dari itu teman-teman, kondisi sosial yang ada di sana masa sebelum Nabi Muhammad SAW di Makkah itu sangat mengenaskan sekali. Teman-teman yang berbahagia, kita akan lanjut pada poin yang ketiga, yaitu kondisi Makkah ya sebelum Nabi Muhammad SAW atau sebelum masuknya Islam. Itu dari segi ekonomi ya. Itu yang pertama, pencaharian. Poin pertama itu adalah pencaharian mereka. Pencaharian mereka, masyarakat Makkah sebelum masuknya Islam itu ada di sana sudah perdagangan. Jadi orang-orang suku Quraisy ya itu juga melakukan perdagangan. Pencahariannya itu adalah berdagang, yang mana perdagangan ini dilakukan di Makkah begitu. Yang kemudian itu dilanjutkan dengan pertanian. Pertanian ini ada di Yathrib ya, ada di Yathrib, ada di Taif juga, nah juga ada. Ini komplek perkotaan yang ada di Makkah ya, yang dilakukan oleh orang-orang kota. Nah, pada zaman sekarang kalau sudah ngomong pertanian atau sudah ngomong tani, itu pasti jeluntruknya atau mengarahnya itu pada orang desa. Nah, tapi pada masa di Makkah dulu sebelum masuknya Islam, itu pertanian itu malah dilakukan oleh orang-orang kota, dan itu dianggap sebagai pencarian yang berhasil di kota Yathrib dan juga Taif. Bahkan Taif itu adalah kota yang paling kaya, kota terkaya yang ada di Makkah begitu. Maka pencaharian mereka, ekonomi mereka itu ada perdagangan, pertanian, kemudian yang terakhir itu adalah peternakan ya. Dan yang terakhir adalah peternakan. Kemudian ekonomi yang selanjutnya itu adalah sistem riba. Sistem riba yang ada di Makkah, sistem riba sebelum masuknya Nabi Muhammad SAW dulu ya di kota Makkah itu masih sangat sekali ya, masih sangat sekali dilakukan. Jadi riba ini dibawa oleh bangsa-bangsa lain yang datang ke kota Makkah ya, dan membawa sistem yang namanya riba, dan ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Kemudian transportasi yang ada di sana masih unta ya. Jadi masih unta yang dilakukan, atau transportasi yang ada di sana itu masih berupa unta. Oke, teman-teman yang berbahagia, yang terakhir kita akan bahas tentang politik sebelum Nabi di politiknya yang ada di Makkah ya, masa sebelum Nabi Muhammad SAW atau masa sebelum masuknya Islam di Makkah. Maka politik yang ada di sana itu masih bersistem, atau sistemnya itu semuanya masih kerajaan, dan kerajaan yang ada di sana sangat banyak sekali dan sangat kuat semuanya ya. Jadi politik yang ada di Makkah pada waktu itu masih berupa kerajaan ya, masih berupa kekuasaan yang itu dipimpin oleh seseorang, dan masyarakat semua akan ikut ke kerajaan yang mana. Jadi ketika ada kerajaan A, maka di sana juga ada satu pengikut, dan ada B juga ada satu pengikut, C juga begitu, juga ada satu pengikut, dan itu masih berkelompok-kelompok, dan itu masih menimbulkan atau sangat riskan sekali untuk menimbulkan sebuah peperangan. Oke, teman-teman yang berbahagia, demikian pertemuan kita pada hari ini, membahas tentang sejarah kebudayaan Islam
pada masa Nabi Muhammad SAW yang berpusat di kota Makkah, ya, pada masa sebelum Nabi Muhammad atau masa sebelum Islam. Kita lanjutkan nanti episode setelahnya, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad beserta misi Nabi Muhammad SAW ketika di Makkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.